Adewit. Wow, kita sangat bersemangat hari ini, khususnya saya. Karena bisa dibilang Adewit kali ini sangat spesial. Nih, coba lihat di belakang saya. Gimana nggak spesial? Ya iyalah, ada mereka di antara saya. Loh, salah ya? Ada saya di antara mereka yang tepat. Tapi memang iya, saya langsung datang di sini di Batalion Infanteri Mekanis 203 area Kamuning. Dan kita akan langsung ketemu dengan komandannya. Tahu siapa yang saya maksud? Yang paling ganteng maksimal lah. Yuk, langsung aja kita lihat seperti apa kegiatan beliau. Yang terbaik, setiap bentuk pelatihan dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana? Apa kabar, Komandan? Baik, apa kabar Mbak Desi? Saya kalau kayak gini gemetar, saya takut dipelonco di sini, saya disuruh push up di sini, sit up di sini. Gawat saya. Rambut saya udah mirip soalnya sebenarnya sama para prajurit yang ada di sini. Bapak, ini barusan lagi ngapain, Pak? Saya baru saja mengambil apel. Jadi setiap sebelum kegiatan, para perwira termasuk Danyon memberikan semacam motivasi dan juga memberikan arahan-arahan kepada seluruh prajurit terkait dengan latihan ataupun tugas-tugas yang akan dilaksanakan di hari itu. Jadi setiap harinya bisa dibilang akan seperti ini kegiatannya ya di Ya, awalnya? ini adalah kegiatan reguler. Tidak setiap saat Danyon mengambil apel, di saat-saat tertentu saja, tetapi karena kita punya 5 kompi di sini, jadi masing-masing komandan kompi dan juga di bawahnya ada komandan peleton, itu yang setiap saat berhadapan dengan para prajurit, berinteraksi dan juga meyakinkan bahwa setiap prajurit mengerti tugasnya. Wow, berarti saya datang dengan tepat waktu. Pas Bapak langsung yang memberikan mereka motivasi dan semangat untuk pagi hari ini. Dan bisa dilihat ya, komandan kita kali ini itu sangat muda. Beliau masih mayor infanteri, betul Bapak? Betul, ya. Bapak Agus Harimuti Yudhoyono. Dan tentu saja kita akan banyak ngobrol hari ini dengan Bapak. Pak, Bapak kan masih muda nih Pak. Saya manggil Bapak tuh kayak nggak cocok gitu ya dipanggil Bapak. Kalau saya panggil Mas gitu boleh nggak sih? Boleh aja. Yeay! Kelihatan lebih muda jadinya. Gak apa-apa ya, nggak kelihatan kurang ajar ya kalau saya panggilnya Mas ya. Saya boleh dipanggil Adinda juga nggak apa-apa sih Pak. Berharap. Ya udah Pak, ini udah selesai kan ya kegiatan apel paginya? Iya, sudah selesai. Habis ini Bapak ngapain? Ke ruangan Bapak atau mungkin ngapain Pak? Iya, saya biasanya pagi disposisi surat-surat, kemudian juga membuat perencanaan dan berkomunikasi dengan komando atas saya. Sedangkan para prajurit masuk ke lokasi latihan masing-masing. Berbeda-beda tentunya, ada yang berlatih fisik, ada yang berlatih bela diri, kemudian juga ada yang melaksanakan keterampilan taktis, pertempuran, gitu. Jadi dinamis, setiap saat dinamis. Kalau gitu Komandan, bisa kita mulai untuk kegiatan hari ini? Bisa? Oke. Saya persilahkan untuk menutup apel hari ini. Oke, makasih, nanti kita gabung sana ya. Terima kasih. Oke, setelah ini silakan dilanjutkan dengan kegiatan latihan masing-masing kompi. Perdana dan Ki, tolong dibawa seluruh anggota ke tempat latihan. Laksanakan. Laksanakan. Ya. Baik, Kamuning. Jadi ini nih ruangannya Pak Komandan ya kan. Saya sangat terhormat bisa duduk di sini nih Pak. Saya tadi tuh pengen manggil Mas, tapi akhirnya manggil Pak lagi, nanti manggil Komandan. Gak apa-apa ya Pak ya, saya ganti-ganti ya antara Pak, Mas, Komandan. Pokoknya sesuai dengan apa yang mau saya panggil Pak. Sebentar, saya rapikan duduk saya. Soalnya Bapak rapi banget. Kok kayaknya saya selengean duduknya di sini. Tapi ruangan Bapak ini bisa dibilang di luar ekspektasi saya loh Pak, jujur. Pertama kali saya masuk, saya membayangkan kalau kita masuk ke rumahnya tentara, ya udah tentara banget gitu. Tapi justru ini kayaknya modern sekali ya. TV juga di mana-mana, terus penghargaan di mana-mana, kemudian kayak serba IT dan lain sebagainya. Sengaja Pak, atau semua sekarang batalion itu bentuknya seperti ini? Iya, saya pikir tiap-tiap satuan punya gaya yang sedikit berbeda-beda, tetapi saya yakin setiap komandan satuan
ingin terus menghadirkan nuansa-nuansa yang semakin memberikan kenyamanan untuk bekerja. Jadi walaupun di instansi militer yang serba disiplin dan kaku katanya, saya punya prinsip bahwa bekerja itu harus dengan senang hati, dengan gembira, dan harus betah. Sehingga kapanpun harus bekerja dari jam 7 pagi sampai 7 pagi hari berikutnya pun mereka merasa tidak jenuh seperti itu. Dan nuansa seperti ini saya ingin menghadirkan kombinasi antara sesuatu yang klasik, batu bata dan juga kayu-kayu, tetapi juga dengan tambahan-tambahan perangkat IT, karena kita sangat penting untuk mengikuti perkembangan informasi dan berita yang terjadi di Jakarta, terutama di ibu kota, sehingga kita bisa mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Wow, tetap up to date. Keren sekali, saya masih agak-agak terkesima dari ruangan ini. Nggak cuma itu, penghargaan ini juga banyak sekali. Ini semua penghargaan atau apa sih Pak? Memang benar penghargaan? Iya, kalau tadi di luar, di ruang kehormatan, itu adalah penghargaan dan adalah bentuk prestasi yang telah diukir oleh senior-senior terdahulu, oleh generasi sebelum saya di sini dan seluruh prajurit 203. Tetapi yang ada di dinding ini adalah sejauh ini selama kepemimpinan saya. Filosofinya adalah mudah-mudahan suatu saat saya serah terima kepada Daniel berikutnya, saya akan menitipkan pesan, tolong isi dinding ini, penuhi. Setelah itu baru dikeluarkan lagi, kosong lagi. Jadi diharapkan setiap komandan yang baru termotivasi untuk bisa terus memimpin satuan ini dengan baik dan meningkatkan prestasinya. Nah, ini kalau kita intip sebelah sana ada piala berdiri juara umum. Ya. Juara umum untuk lomba Oramil HUT Kodam Jaya. Ya. Juara umum itu berarti banyak loh. Sebelumnya ada juara satu apa. Betul. Ini baru saja Mbak Disti. Jadi bulan Desember kemarin 2015 ada perlombaan antara satuan di Kodam Jaya dalam rangka hari ulang tahun Kodam Jaya ke-66. Dan alhamdulillah Peleton Tangkas dari 203 itu mendapatkan 3 medali emas, ada 1, 2, 3. Itu materinya adalah HTF atau How to Find Fighters, kemudian juga cross country, jadi berlari beban tempur, dan yang terakhir adalah lomba lari. Dengan 3 emas itu maka kita mendapatkan juara umum. Alhamdulillah, kerja keras dari prajurit. Saya juga sudah melakukan survei sebenarnya. Khusus saya melakukan survei dan saya sudah punya hasilnya. Kecil sih ya, cuman ini menurut saya sih survei yang luar biasa. Saya mengambil sampelnya itu justru dari ibu-ibu muda, mahasiswa khususnya perempuan, berarti mahasiswi, dan juga dari kalangan teman-teman saya sendiri. Dan ini adalah 7 alasan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono disukai wanita. Ada senyum-senyum ya di sana. Karena di sana juga banyak sekali, ini para ajudan Pak yang di sana? Prajurit-prajurit saya. Prajurit-prajurit Bapak. Lucu memang Pak, tapi saya yakin Bapak akan sangat terkesima dengan hasilnya. Yang pertama Pak, mereka sangat menyukai Bapak karena Bapak berasal dari keluarga yang harmonis. Setuju ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Kemudian Bapak punya karir militer yang jenjangnya sangat baik. Mudah-mudahan juga. Amin. Kemudian alasan yang ketiga, Bapak memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Terbukti IPK Bapak 4 ya, betul? Cum laude ya Pak? Iya, waktu terakhir kemarin di Amerika. Gimana saya nggak meleleh ada di sini. Lanjut. Yang keempat, pembawaannya kalem dan cool. Saya sih sangat setuju Pak, Bapak nggak usah jawab nggak apa-apa. Karena biasanya kalau cool itu tidak perlu dengan pengakuan Pak. Semakin Bapak tidak mengakui, semakin Bapak terlihat kalem dan cool. Cukup dengan senyum. Ya, kemudian Bapak adalah penyayang keluarga. Udah pasti ya Pak? Ya. Saya punya buktinya. Maaf ya Pak kalau saya pegang-pegang. Ini adalah foto keluarga yang selalu ada di sini berarti untuk menyemangati Bapak, betul? Betul. Istri tercinta Ibu Anissa Pohan dan Aira. Aduh. Menurut para wanita-wanita Indonesia khususnya Pak, Bapak itu ganteng maksimal. Nah, silahkan di zoom in, lihat kalau saya bilang ganteng maksimal. Apa reaksi Bapak seorang tentara? Pak, saya jadi takut Bapak kalau nggak jawab. Iya aja Pak, Iya, saya jadi takutnya Bapak marah nanti. Tapi enggak ya Pak ya? Enggak, sama sekali. Yes, oke, saya lanjutkan kalau gitu. Karena yang terakhir ini pas
pasti perempuan-perempuan semuanya setuju kalau Bapak memiliki senyum yang bisa meluluhkan jiwa. Jiwa loh Pak, nggak cuma hati Pak, jiwa. Wah, ngeri banget tuh kayaknya tuh menurunkan jiwa itu. Iya cukup ngeri sih untuk Ibu Anissa khususnya. Tapi Bapak pasti dengan senyum, boleh Pak kasih senyumnya Pak yang paling luar biasa, saya nggak mau lihat deh Pak ya. Bapak cukup kasih senyum aja, saya rasa itu bisa untuk meluluhkan. Khususnya gini Pak, kalau jadi komandan itu kan biasanya Pak, banyak strategi yang harus dilakukan justru tanpa harus berkoar-koar. Tapi justru dengan cara yang cool, dengan cara yang kalem, justru bisa membuat strategi itu berjalan dengan mulus, bukan begitu? Bagi saya, tantangan terberat bagi seorang pemimpin, termasuk komandan, tidak semua komandan adalah pemimpin, tetapi pemimpin itu adalah seseorang yang menurut saya bisa mempengaruhi, mengajak orang lain di sekitarnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan menuju tujuan besar organisasi. Dan kembali kepada tantangan pemimpin adalah bagaimana bersikap tegas, tetapi tidak kasar. Dan juga bersikap baik, tetapi tidak lemah. Itu beda tipis. Dan seni, semuanya adalah seni bagaimana kita mengimplementasikan apa pengalaman yang sudah kita miliki, teori, ilmu bisa didapat di buku, dari pendidikan dan lain sebagainya, kemudian bisa diterjemahkan dalam bentuk instruksi dan juga kebijakan yang dapat dimengerti. Di satu sisi dia harus tegas menegakkan aturan, disiplin, tata tertib dan segala sesuatu norma yang berlaku di organisasinya, tetapi juga selalu ada kemanusiaan yang harus rasa kemanusiaan yang harus terusik juga. Artinya kita ingin prajurit setiap saat tampil prima begitu ya, sebagai seorang prajurit yang tangguh, yang tanggon, yang terengginas, tetapi kita juga tahu adalah dia bagaimanapun adalah seorang manusia biasa yang punya masalah sehari-hari. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi Pak, karena ternyata pola pikir Bapak, cara berpikir Bapak sangat luar biasa. Saya bertemu dengan seorang komandan yang justru menurut saya jauh dari kekakuan Pak, ya kan? Makanya saya di sini juga berusaha untuk gak kaku sih Pak. Nanti kita lanjutkan obrolan ini. Kita nanti akan jalan-jalan dong Pak. Saya nggak akan di ruangan ini aja kan? Iya, nanti kita bisa lihat kegiatan para prajurit di lapangan. Mbak Disi juga bisa melihat, bisa membayangkan apa kegiatan kita sehari-hari. Dan sekaligus saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada publik. Karena kita adalah alat negara di bidang pertahanan dan keamanan. Dan kita dibiayai, dilengkapi, dan dibangun oleh negara ini dan oleh rakyat Indonesia untuk menjadi institusi yang profesional mengamankan negara ini dari segala bentuk ancaman. Jadi sambil saya nanti tunjukkan kegiatan di lapangan, itu juga akan menjadi bukti bahwa kami tidak tidur. Artinya orang kadang-kadang pesimis ataupun skeptis. Terus tentara kalau dalam kondisi damai ini ngapain kerjaannya? Jangan-jangan cuma diem-diem aja begitu, santai. Tetapi yakinlah ketika kita bisa hidup tenang, bisa makan, bekerja dengan baik, berarti ada kami yang sedang bekerja di saat itu. Wow, keren, luar biasa. Kalau gitu saya udah makin gak sabar, tapi sebentar ya, kita istirahat dulu sebentar sambil kita mau lihat senyum Bapak sebelum saya tutup Dewit di segmen pertama ini. Bapak silakan senyum satu kali Pak, saya nggak akan lihat. Waduh, susah juga nih kalau disuruh senyum. Susah ya kalau disuruh senyum, ya udah Pak, nanti kita lihat senyumnya pasti banyak banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Dewit, Bapak Agus Herimurti Yudhoyono. Tetapi kalau menyesal terhadap pilihan saya, tidak pernah saya lakukan itu. Dan saya meyakini bahwa setiap profesi itu baik, penting, dan terhormat.